Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Nah, di depan kita saat ini udah kedatangan satu buah paket yang isi di dalamnya ini pastinya adalah smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 11 yang versi reguler. Dan smartphone ini saya beli lewat sistem PO tanggal 15 Maret kemarin via e-commerce Shopee. Dan sebetulnya paketnya ini udah sampai kemarin ya, cuman saya baru sempat bikin sekarang. Dan semoga aja nggak terlalu telat ya bikin first impression lewat video unboxing kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja buka paket pembelian ya guys. Saya juga udah penasaran karena di tanggal 15 Maret kemarin itu ada gift-nya juga ya guys, berupa Redmi Buds 3 yang versi Lite dan ada kartu perdananya. Kita coba lihat ya. Semoga kita bisa mendapatkannya kali ini guys ya, karena yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah dapat. Kita buka guys, bismillah. Oke, ini dia paketnya dan sepertinya kita mendapatkan ini udah nggak ada lagi ya guys. Nah, kita singkirin. Kita mendapatkan apa ini? Nah, ternyata kita dapetin Redmi Buds 3 Lite-nya ya. Ini lumayan juga nih guys ya. Jadi kita masih berkesempatan untuk mendapatkan bonusnya dan beserta kartu perdana Excel-nya nih guys ya. Oke, jadi lengkap ya dapatnya. Dan buat kalian mungkin ikutan PO kemarin dapetin Redmi Buds 3 Lite-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah pastinya ya. Oke, ini bonusnya kita singkirin dulu karena kita bakal fokus ke smartphone-nya, yaitu Redmi Note 11 yang versi reguler. Oke, kalau kita lihat dari segi packaging-nya ini nggak terlalu banyak berbeda dari seri yang sebelumnya ya guys ya, masih sama. Di depan ada gambar daripada display Redmi Note 11-nya, ketulis Xiaomi. Garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia, seperti biasa di bagian pojok kirinya ini. Sorry guys, agak ngeblur. Nah, terus ada logo Xiaomi yang udah pakai yang paling baru. Dan di sebelah kiri ini ada ketulis Redmi Note 11, di sebelah kanan juga ketulis Redmi Note 11. Dan yang menarik di sini ada ketulis NFC ya, dan ini adalah memang salah satu upgrade yang disediakan dari seri yang sebelumnya, yaitu Redmi Note 10 ya ke Redmi Note 11 ini. Oke, langsung ke bagian belakang. Di sini ada beberapa key selling point dari smartphone Redmi Note 11-nya ini. Kalian bisa lihat sebentar. Nah, ini adalah untuk key selling point dari smartphone Redmi Note 11-nya. Yang pertama adalah sudah menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680. Kemudian layarnya sudah menggunakan panel layar AMOLED ya, ketulisnya di sini, jadi bukan Super AMOLED. Saya nggak tahu apakah memang berbeda jenisnya apa gimana dengan yang Super AMOLED. Dan kemudian untuk refresh rate layarnya juga sudah 90 Hz, dan ini mengalami peningkatan dari versi yang Redmi Note 10 reguler kemarin. Kemudian untuk sistem pengecasannya ini sudah fast charging ya. Di sini ketulis Pro Fast Charging 33 Watt, dan memang ini juga salah satu yang di-upgrade dari Redmi Note 10 yang kemarin karena sudah menggunakan teknologi MMT ya guys ya di charger kali ini di Redmi Note 11-nya. Dan kemudian peningkatan yang selanjutnya adalah di bagian kameranya, yaitu 50 megapiksel dari yang sebelumnya 48 megapiksel. Untuk varian warna yang saya ambil ini adalah Twilight Blue, dan kemudian untuk varian RAM-nya ini 6/128 GB. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan lewat boxnya ini, dan sekarang kita langsung aja unboxing smartphone-nya ya guys ya. Oke, sekarang kita buka paket pembeliannya. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita kletek. Dan langsung aja kita buka isi di dalamnya guys. Iya. Nah, di dalamnya seperti ini ya. Seperti biasa kita langsung disambut dengan satu buah kotak, dan di sini ketulis Powered by Redmi ya, seperti ini guys. Semoga terlihat ya. Nah, dan kita lihat dulu isi di dalamnya ini kita mendapatkan apa aja. Dan seperti biasa kita mendapatkan satu buah buku panduan manual seperti ini. Kemudian kita mendapatkan satu buah kartu garansi ya, sepertinya kayak gini guys. Dan ada kata sambutan dari Alvinse yang seperti biasa. Tapi biasanya ini diletakkan di bagian luarnya ya. Tapi nggak tahu ini di bagian dalam. Dan satu buah jelly case yang kalau kita lihat seharusnya modelnya udah beda ya. Ya, ini modelnya beda dari yang seri yang sebelumnya. Di bagian sisinya ini udah dibuat kotak seperti ini. Dan memang seperti biasa Xiaomi nggak pernah pelit soal aksesoris guys. Jadi ya cukup lumayan buat kalian yang nggak mau ribet beli-beli aksesoris tambahan. Dan ini smartphone-nya kita coba ambil dan kita singkirin dulu.
Dan pastinya kita sudah mendapatkan satu buah kepala charger yang outputnya seharusnya sudah 33 watt. Nah, bener aja ya, di sini ketulis 33 watt, jadi sudah langsung disediakan di dalam smartphone-nya. Ya, kita taruh lagi. Kemudian kita mendapatkan satu buah kabel charger yang pastinya juga sudah USB-A to USB Type-C yang seperti ini guys. Oke, udah ada berwarna juga ya, warna orange, jadi nggak cuman putih gitu, yang menandakan kalau ini memang sudah fast charging. Oke, itu aja yang bisa kita bahas dari boxnya. Kita coba singkirin dulu guys, supaya bisa lebih rapi. Ya. Dan ini dia smartphone Redmi Note 11-nya. Nah, ini ada plastiknya juga, ketulis beberapa key selling point yang sudah saya bahas, saya bacakan di bagian box belakangnya tadi. Di sini ketulis Snapdragon 680, layar 90Hz Full HD Plus dengan AMOLED dot display, 33 watt Pro Fast Charging, dan juga 50 megapiksel AI quad kamera. Jadi setupnya ini quad kamera, artinya ada 4 buah lensa kamera nanti di bagian belakang back covernya. Oke, langsung kita buka aja guys. Iya. Dan kita lihat seperti apa tampilan dari bagian back covernya. Siap. Jadi ini guys warnanya. Sebentar saya keletek dulu supaya bisa lebih kelihatan detail lagi. Seperti ini. Dan ini dia warna dari Twilight Blue-nya. Dan kalau diperhatikan guys, di bagian bumper kameranya ini ternyata untuk layer daripada desainnya si bumper kameranya ini ada dua warna ya. Yang ini agak sedikit doff ya di bagian 4 kameranya ini, dan di bagian lainnya ini dibuat glossy gitu guys. Dan memang ini kayak gameplay ya guys. Entahlah ya, tapi menurut saya ini cukup menarik ya, walaupun memang saya lebih suka cenderung ke versi bumper kameranya yang Redmi Note 10 series kemarin. Dan secara build quality untuk smartphone ini nggak terlalu berat, jadi masih cukup nyaman digenggam. Jadi enak lah kalau misalnya kalian genggam dengan satu tangan kayak gini. Dan untuk frame-nya ini sepertinya ini bukan metal ya, karena ini nggak ada garis antenanya juga. Dan untuk bodi belakangnya juga kerasa solid guys. Dan ini finishing bagian back covernya ini dibuat matte ya, alias agak bertekstur kayak pasir gitu. Jadi nggak glossy kayak di versi yang sebelumnya, yang menandakan kalau smartphone ini bakal ramah banget dengan bercak sidik jari. Dan kalau kita perhatikan di bagian sisi atas ini ada satu buah jack audio 3,5 mm ya guys ya seharusnya. Jadi masih disediakan jack audio 3,5 mm, ini bagus banget. Kemudian ada satu buah grill speaker, satu buah IR blaster, dan satu buah mikrofon. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada satu buah tombol volume up and down, dan satu buah tombol power yang saya nggak ngerti nih apakah ini menyatu dengan tombol sidik jari, dan seharusnya ya menyatu ya. Karena ya yang saya tahu dari versi yang sebelumnya itu belum disediakan fingerprint in display ya. Cuman saya nggak tahu nih apakah memang sudah disediakan di versi ini atau belum. Nanti kita cek sendiri guys. Dan selanjutnya di bagian bawah ini ada satu buah grill speaker, kemudian port USB Type-C, kemudian satu buah mikrofon lagi, dan di sebelah sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray aja. Yang kalau kita cek coba seharusnya ini sih bukan dedicated ya, alias maksud saya sudah triple slot SIM card ya, atau hybrid ya maksud saya gitu guys. Ya, ini disediakan dua buah SIM card dan satu buah memori eksternal. Jadi dedicated maksud saya seperti itu ya guys ya untuk slot SIM tray-nya. Dan di bagian depan ini ada satu buah lensa kamera juga yang resolusinya kalau nggak salah tuh 16 megapiksel ya guys ya. Jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya 13 megapiksel, dan ada satu buah grill speaker tambahan. Oke, sekarang kita nyalain smartphone-nya, dan karena ini adalah smartphone baru seperti biasa, saya bakal install dulu beberapa aplikasi dan setting dulu smartphone-nya guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari smartphone Redmi Note 11 yang versi reguler. Dan kalau kalian perhatikan untuk bagian bezelnya, ini memang belum bezelless alias belum terlalu tipis. Apalagi bagian bawah dagunya ini yang memang kelihatan lebih tebal dibanding sisi bagian kanan, kiri, dan juga atasnya. Tapi wajar ya guys, kalian gak usah berharap kalau ini bakalan bezelless, karena ini adalah smartphone entry level bahkan untuk yang versi basic dari Redmi Note 11 seriesnya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja untuk ngebahas
bagian softwarenya, di Redmi Note 11 ini sudah menggunakan software atau UI versi terbaru yaitu MIUI 13.0.2 yang memang sayangnya ini belum berbasis Android 12. Tapi ya semoga aja nextnya atau dalam waktu dekat Xiaomi bisa langsung memberikan update ke basis Android 12-nya. Dan kalau kalian perhatikan ya di sini untuk memori yang terpakai sekitar 29,6 GB aja dari 128 GB memori internalnya. Jadi ya terbilang cukup hemat ya untuk penggunaan memori internalnya. Berikutnya di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian untuk beberapa spesifikasi dari smartphone ini seperti ini guys. Sorry iklan. Oke, di bagian ini tuh versi Bluetooth-nya cukup menarik, ternyata masih menggunakan versi 4 ya guys ya. Saya nggak tahu apakah memang ini kesalahan dari AIDA 64-nya atau memang seperti ini untuk hardware yang dipakai di versi Bluetooth-nya. Yang sayangnya seharusnya ya minimal harusnya udah 5 lah kayak gitu ya guys ya. Biar kalau misalkan dipakai dengan Redmi Buds Lite-nya itu nggak terlalu banyak delay atau latensinya cukup rendah seperti itu guys. Dan berikutnya di sini saya mau ngasih lihat ke kalian untuk spesifikasi dari chipsetnya yang kalau kita lihat di bagian ini cukup menarik terbacanya itu yaitu Qualcomm Snapdragon 460 atau 640 atau 662 atau 665. Jadi mungkin ke AIDA 64 ini memang belum meregistrasi chipset terbaru dari Qualcomm ini ke dalam database aplikasinya ya. Dan yang paling menarik lagi di sini nggak tertera arsitekturnya berapa milimeter ya. Maksud saya nanometer, karena biasanya itu ada bagian yang ketulis litografi gitu, tapi di sini nggak ada. Saya nggak paham kenapa. Dan kita skip aja lanjut ke bagian layarnya. Nah di bagian layar ini terbukti memang sudah Full HD Plus 1080 x 2400 dan kerapatan pixelnya ini 409 dpi. Kemudian menggunakan GPU-nya ini menggunakan Adreno 610 dan untuk refresh rate-nya ini ketulis 60 Hz karena memang kita belum setting ke yang 90 Hz nya guys. Dan untuk baterainya sendiri ini betul aja ketulis 5000 mAh yang pakai teknologi MMT tadi guys ya. Dan oke, selanjutnya di sini saya mau ngasih lihat ke kalian untuk sensor-sensornya yang seharusnya ini udah cukup komplit ya. Tadi saya juga udah cek sih sebetulnya. Nah ini udah cukup lengkap terbilang ya, karena ini smartphone entry level. Cuman yang nggak biasanya adalah di orientasi sensornya ini biasanya tuh smartphone dari Xiaomi itu selalu memberikan bahkan di kelas entry levelnya. Tapi untuk kali ini nggak tahu kenapa untuk sensor orientasinya ini nggak ada ya, absen dari smartphone Redmi Note 11-nya ini. Dan oke, selanjutnya di sini saya mau ngasih lihat ke kalian bagaimana untuk sensitivitas daripada layarnya ini. Yang tadi saya juga udah coba untuk dipakai main game ini tuh udah bagus ya, jadi nggak ada delay. Sebentar saya gedein dulu guys, sebentar. Oke. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini udah terbilang cukup lancar ya bagian sensitivitas layarnya. Ya, kalau mau lebih detailnya lagi seperti ini. Jadi setiap ketukan saya ke layar ini suara kick drumnya pas dan terbilang cukup presisi ya guys ya. Dan buat kalian yang hobi bermain game real drum pastinya cukup aman di smartphone Redmi Note 11-nya ini. Dan kemudian di sini saya mau ngasih lihat ke kalian soal bagian layarnya yang tadi saya juga udah coba lihat ya. Saya pakein maksudnya saya play video 4K ya di YouTube dan kalian bisa sekaligus menilai bagaimana kualitas daripada audio speaker audio stereo speaker yang ada di smartphone Redmi Note 11-nya ini. Kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana kualitas layar dan juga dengarkan sendiri bagaimana kualitas audionya. Sebentar guys ya. Oke, saya rasa cukup ya guys, karena khawatir copyright claim. Dan oke, kesimpulan soal layarnya ini menurut saya secara saturasi dan kontrasnya ini jauh lebih baik ketimbang Redmi Note 10 yang versi regulernya pendahulunya ya kayak gitu ya guys ya. Dimana kalau yang menurut saya itu di Redmi Note 10 yang series kemarin itu
kualitas layarnya tuh menurut saya agak kurang, tapi di Redmi Note 11 ini terbilang cukup bagus. Bahkan kalau kalian lihat di bagian layarnya ini, bagian wallpapernya ini cukup saturasi banget ya guys ya di bagian warnanya. Jadi buat kalian yang hobi atau yang suka dengan warna-warna pop up di bagian layar gitu, kualitas layar dari smartphone Redmi Note 11 ini udah bisa kasih itu guys. Dan menurut saya untuk kualitas kontras dan juga saturasi warnanya menurut saya udah pas dan nggak berlebihan kayak di seri yang sebelumnya. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video first impresi saya soal smartphone Redmi Note 11 yang versi regulernya ini. Dan memang dikarenakan ini adalah video unboxing, jadi biar durasinya nggak terlalu lama. Dan untuk first impresi saya, kesimpulannya smartphone ini tuh cukup kasih value yang baik ya guys ketimbang yang pendahulunya. Jadi bisa dibilang sejauh ini first impresi saya ini memang kerasa banget peningkatannya dari yang seri yang sebelumnya, baik di bagian kualitas layarnya, audio speakernya, dan bahkan dari versi MIUI-nya tadi ya. Semoga aja ke depan nggak muncul bug-bug yang aneh-aneh ya di smartphone Redmi Note 11 ini dengan MIUI 13-nya. Dan belum lagi misalkan kalian nih yang kemarin ikutan PO penjualan PO-nya ya di tanggal 15 Maret kemarin, kalian udah dapetin banyak bonus yang menurut saya cukup menarik, seperti Redmi Buds Lite 3 yang tadi saya udah kasih lihat ke kalian. Itu kalau kalian beli itu harganya sekitar 250 ribuan. Jadi ya cukup worth it lah ya buat kalian beli waktu flash sale-nya kemarin. Tapi kalau misalkan di luar itu ya pastinya kalian gak bakal kebagian Redmi Buds 3 Lite-nya tadi. Dan saya rasa itu aja dulu guys yang bisa saya bahas. Dan misalkan kalian masih punya pertanyaan soal Redmi Note 11 ini, jangan sungkan tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu nanti di video reviewnya bakal saya coba bahas pertanyaan kalian terkait smartphone Redmi Note 11-nya ini. So kalau gitu seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya guys, dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya. 2,7 juta dapat Redmi Buds 3 Lite ini sih bagus banget guys.